Besok kalau ngah jadi bupati, kalau pening jadi wakil. Anggi aja lah, Anggi. Malas menyampaikan itu biar ngah sendiri menarik. Insya Allah lah gitu kan. Untuk pemilih netizen nih lah kan. Amin. Amin nggak ya, mana Amin. tahu satu Ya. saat ya nggak, tak tahu juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini catatan lagi bersama tamu tokoh muda Kabupaten Siak, Ngah Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ngah? Alhamdulillah sehat. Bray Anggi. Alhamdulillah sehat selalu ah. Sehat Anggi? Sehat. Alhamdulillah. Pokoknya asal mau tersenyum sehat lah. Amin. Amin. Ini Ngah, ada nih yang mau ules nih, mau tanyakan lah gitu kan. Mau diskusikan gitu. Berat tak? Tak buat betul lah. Siap. Insyaallah. Insya Allah bisa kan. Ngah ini kan udah 2 periode nih di DPRD. Jadi selama 2 periode itu ini masih jalan kedua nggak? Iya. Masuk jalan kedua periode ini, apa yang telah Ngah buat nih Ngah untuk Kabupaten Siak ini lah khususnya gitu? Selama menjabat menjadi anggota DPRD. Anggota DPRD. Jadi begini Gi. Ya. Jadi DPRD itu kan bagian dari pemerintah. Artinya antara eksekutif dan legislatif ini harus bersinergi. Bahasa Inggrisnya harus bersama-sama lah. Ya kan? Dalam membangun daerah ini. Tentunya kita tahu juga visi dan misi kepala daerah. Di periode pertama itu waktu Ngah menjabat sebagai anggota DPRD, bagaimana menyambungkan antara satu kecamatan dan kecamatan lain. Bagaimana tersambung infrastruktur dari desa ke desa yang lain. Tentunya program pemerintah ini harus kita dukung supaya keinginan masyarakat itu sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Setelah 2 periode ini, jadi jalan antar desa itu bisa tersambung apa gitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal satu desa saja. Apa tuh? Desa Teluk Lanus. Karena jaraknya jauh. Kalau tak salahnya lebih kurang 64 km. 64 kilo. 64 km. 64 kilo dari Buton dong ya? Dari Kecamatan Sungai Apit. Oh, Kecamatan Sungai Apit. Ya, Teluk Lanus itu kan merupakan salah satu desa yang paling ujung. Ya, betul. Berletak di Kecamatan Sungai Apit. Ketika dibangun jalan itu panjangnya 64 km dan akan menyerap anggaran yang luar biasa. Tetapi waktu itu hasil diskusi kami dengan pemerintah bahwa pemerintah juga tidak menyurut niatnya untuk membangun Kampung Teluk Lanus itu. Ketika jalan belum terbangun, pemerintah menyiapkan fasilitas laut seperti motor yang disiapkan pemerintah. Kalau tak salah waktu itu 1 minggu 2 kali operasi. Operasional dia. Sekarang ini nggak di komisi berapa nggak? Nggak, sekarang di Komisi 2. Komisi 2. Jadi Komisi 2 tuh membahas tentang apa tuh Bang? Komisi 2 itu membidangi apa? mengenai keuangan, BUMD, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Ini Komisi 2 tuh membidangi tentang pertanian gitu. Ya. Sementara kita tahu nih di Siak ini, terutama di Bungaraya lah. Bungaraya itu kan bisa dikatakan daerah swasembada pangan gitu. Ya. Tapi sampai saat ini nih, setelah sekian lama kabupaten terbentuk gitu, kenapa di Bungaraya itu atau di Kabupaten Siak lah tak ada tempat pabrik padi itu tersendiri gitu kan? Mungkin begini Ki. Jadi setahu Ngah ada beberapa daerah merupakan daerah pertanian padi. Memang besarnya di Bungaraya.
Tetapi ada juga di Kecamatan Sungai Mandau, ada juga di Kecamatan Sabau, ada juga di Kecamatan Sungai Apit. Jadi ketika bicara mengenai hasil dari pertanian padi itu, yang selama ini mungkin dikeluhkan oleh petani itu padi dibawa keluar dari Kabupaten Siak, sehingga terjadi ketidakstabilan harga. Mungkin dari Bunga Raya dibawa ke Medan, mungkin seperti itu Ki. Iya kan? Sehingga upah angkutnya dari Kabupaten Siak ke Medan itu udah berapa? Betul. Nah, sehingga terjadilah penurunan harga terhadap gabah itu. Mungkin kalau Anggi lah mungkin ya. Mungkin bisa saja kita bercita-cita, termasuk Ngah juga gitu. Kan di Kabupaten Siak ini kan banyak BUMD. Ya kan? BUMD itu gunanya bagaimana BUMD ini dibentuk oleh pemerintah bisa menghasilkan PAD. Ketika kita tengok bahwa Kabupaten Siak ini merupakan salah satu sektor pertaniannya padi tadi, mungkin ini prospek untuk ditinjau oleh salah satu BUMD yang ada di Kabupaten Siak ini. Kenapa tidak BUMD bisa mengelola ya salah satu pemeres miling namanya, ya kan? Apa giling padi namanya? Giling padi, ya kan? Giling padi. Ya sekarang kan sumber daya manusia banyak Ki. Banyak. Teknologi kan canggih. Tergantung kita mau atau tidaknya gitu. Ketika kita mau, kenapa tak kita coba gitu. Masih jadi pertanyaan lah nih, pribadi awak dan yang lain-lain gitu kan. Kenapa setiap kita panen padi, gabah kita bawa ke Medan, terus diproduksi sana ganti nama merek, jualnya kayak gitu juga gitu. Sebetulnya bukan ganti merek, mereka sudah punya merek. Ya. Jadi tak ada lagi beras Bunga Raya juga. Mungkin kalau kita produksi sendiri di Bunga Raya dengan sendiri, mungkin harga beras itu tak terlalu gitu kan, tak terlalu tinggi. Artinya Anggi makan beras Bunga Raya juga kan? Mungkin. Ngah juga mungkin makan beras Bunga Raya juga. Cuman lantaran packingnya di luar kita tak tahu bahwa beras itu beras Bunga Raya. Itu yang saya sampaikan tadi. Ketika kita punya BUMD, kita urus semua administrasinya, sehingga BUMD itu membangun salah satu resmiling yang besar di sini, ya kan, bisa mengakomodir hasil dari petani tadi, sehingga harga dari petani itu bisa stabil, BUMD juga bisa untung, ya kan, daerah juga bisa punya pendapatan dari situ. Betul. Kita tahu nih, atau masyarakat Siak ini tahu nih, Ngah ini kan sekarang nih ketua DPD Golkar Kabupaten Siak. Siap. Dan kemarin waktu pilkada kemarin kan pasangan yang diusung oleh Golkar itu kalah lah, atau menang yang tertunda lah bahasa awaknya kan, mungkin menang tapi tertunda. Itu tuh kenapa bisa kalah gitu tuh? Jadi begini Ki. Jadi politik itu kan seni. Iya betul. Iya kan? Betul. Seni bagaimana kita mengelola partai, seni bagaimana kita mengelola masyarakat sehingga ada ketertarikan masyarakat terhadap partai atau calon kita gitu. Jadi waktu pilkada itu memang pasangan calon yang diusung oleh Golkar itu kalah. Tetapi partai Golkarnya menang. Nah, partai Golkar terkonsolidasi dia. Jadi di dalam survei partai Golkar itu turun elektabilitas calon yang kita usung, tetapi naik elektabilitas partai Golkar itu. Nah, jadi partai Golkar itu dia terkonsolidasi. Jadi yang kata Anggi tadi ini kan kemenangan yang tertunda. Iya betul. Kalau Ngah bilang harus Ngah aminkan. Gitu. Amin. Berarti ada kemungkinan 2024 Golkar akan bertarung lagi gitu kan? Pasti. Waktu pilkada kemarin kan Golkar ini kan mengusung Pak Arief dengan Mas Jarwo. Siap. Ada nak kemungkinan untuk kedepannya atau salah satu entah Mas Jarwo atau Pak Arief itu akan bertarung lagi, Golkar akan mengusung itu lagi? Semua itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Karena Golkar ini diawali dengan survei gitu. Bisa jadi juga calon 2024 yang maju Pak itu Ngah sendiri gitu. Bisa jadi, semua bisa jadi. Golkar ini merupakan salah satu partai terbuka. Ya kan?
partai terbuka untuk kemakmuran rakyat gitu. Besok kalau ngah jadi bupati, kalau pening jadi wakil, Anggi aja lah, Anggi. malas menyampaikan itu biar nggak sendiri menarik. Insya Allah lah nah, gitu kan. Untuk pemilih netizen nih lah kan. Amin. Amin nggak ya, mana Amin. tahu satu Ya. saat kan nggak tak tahu juga kan. Calon bupati, calon wakil bupati, jangan lupa besok. Anggi juga bisa jadi calon bupati. Insya Allah. Ah. Tapi kalau bupati bukan dampak lah. Apa buat kita punya perangkat nih? Tapi suruh cari calon bini aja. Itulah kok. Calon jadi calon bupati kan. Tapi kan kader Golkar kan banyak. Banyak, ya? Iya, kader Golkar banyak yang bisa mendampingi Anggi. Siap. Perlu nggak sebutkan namanya? Enggak usah. Jangan. Itu disensor itu kan. Berarti kalau milih untuk aku bisa kemungkinan Golkar tuh buka kader muda kan ya? Bisa Anggi? Ya, bisa kan? Kunci Bisa. cewek ya? Syaratnya Anggi harus menjadi fungsionaris partai dulu, Ya. ber-KTA. Ya kan? Betul. Bisa dilanjutkan nanti tuh kan? Bisa, bisa. Jadi jangan 2024 nih Pak. Kita bahas 2024. Tapi ini kan bahas politik. Tapi kan ada aku mendengar salah satu istilah atau baca buku nih. Dia mengatakan gini kan. Kalau Anda ingin menjadi manusia yang jujur, janganlah berpolitik. Apa itu? Jadi bisa jadi pandangan orang atas yang apa yang disampaikan abang itu tuh politik itu bengak gitu, atau berbohong, atau cuma untuk pandangan gitu. Coba menurut kamu? Itu kan bisa saja bahasa itu bahasa istilah. Jadi kalau tak ada orang berpolitik, siapa yang menentukan harga beras? Balik lagi kita petani tadi, siapa yang menentukan harga gabah? Yeah. Siapa yang menentukan harga cabai? Ya kan? Kalau tidak ada kontrol sosial dari lembaga politik tadi. Makanya ada pemerintah, ada eksekutif, ada legislatif. Yang tidak terpantau oleh eksekutif dipantau oleh legislatif, memberi masukan kepada eksekutif sehingga masyarakat terbackup dia. Jadi harus sejalan. Harus sejalan. Berarti untuk 2024 ke depan udah ada nih strategi politik yang akan diatur oleh Golkar lah atau oleh Ngas sendiri lah gitu. Jadi ketika kita bicara Partai Golkar itu dia selalu melihat kondisi. Kemarin kita kalah, kan kita tidak mau mengulangi kekalahan umpamanya seperti itu Gi. Tentu kita harus evaluasi terus. Kita melakukan pembenahan terhadap partai karena kita menyebut kemenangan. Harus menang. Harus menang. Apalagi Golkar saat ini kalau nggak boleh bicara di sini kan, Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto. Ya. Kenal Gi? Tahu. Menko Gi. Iya. Ya kan? Ini sudah ditetapkan oleh Partai Golkar untuk menjadi calon presiden ke depannya Gi. Tentunya turunannya nanti gubernur dari kader Golkar, kepala-kepala daerah kabupaten kota dari Partai Golkar, kepala desa pun bisa dari Partai Golkar, RT RW pun bisa dari Partai Golkar. Karena Partai Golkar terbuka untuk itu gitu. Betul. Semoga aja lah semua itu tercapai. Iya, jadi jangan takut Anggi masuk Partai Golkar. Enggak. Awak nih berpolitik tuh tahu, tapi kan arah itu kan nanti dulu lah ya. Tunggu calon wakil bupati. Tunggu di Pinang dulu. Cuma di Pinang yang masuk kan. Tunggu di Pinang. Jadi ini ya. Kita ini kan masih lingkup politik nih kan. Anggi ini suku bahasa politik, bahasa lain lah. Politik nih biar habis dulu baru kita baca. Biar putus dulu. Banyak penasaran, bukan penasaran kawan-kawan di Mong penasaran juga kan. Awak sendiri kan penasaran juga. Menarik gitu. Apalagi yang undang nih Ngah gitu kan. Ngah Indra gitu kan. Apalah Anggi. Jadi kalau lempar tuh netizen mau mengundang Ngah Indra tuh banyak tanya tuh. Gitu. Jadi minta pandangan nggak sedikit lah terhadap politik yang ada di Kabupaten Siak ini macam mana? Ya pikirnya politik itu kan ada masanya nih. Ada masanya? Ya, ada pileg, pilpres, pemilihan kepala daerah. Masanya itu tak lama. Tetapi hidup ini kan panjang. Iya. Ya kan? Waktu masa pileg umpamanya 4 bulan ya masa pileg.
kita berkawan, tetapi kita bertanding. Ya. Tapi habis waktu mainnya kita berkawan balik. Oh gitu. Iyalah. Nanti kebanyakan bertanding, bedo. Setelah habis masuknya tetap bedo ya gitu. Nah, ini yang harus kita siasati, Gi. Kalau hari ini terus terhasut di dada kita hal-hal seperti itu, yang rugi siapa, Gi? Kita sendiri itu. Masyarakat, Gi. Masyarakat. Tak nyaman pemerintah ini mau membangun karena ada eksekutif, ada legislatif. Nyamannya masyarakat supaya terbangun infrastruktur, terjadi peningkatan ekonomi karena terjadi kestabilan politik bisa di tingkat nasional, bisa di tingkat daerah. Iya kan? Pokoknya intinya harus sejalan. Harus sejalan Antara, tapi kebanyakan gitu nggak? Awak lah dulu sebelum pilkada duduk ngopi samo ya kan. Ini setelah pilkada 2000 kan menjagokan paslon masing-masing gitu. Setelah selesai pilkada berlanjut, hilang semeja tuh gitu. Harusnya pilkada hilang. Harus pilkada hilang. Mejanya tetap ada. Oh, kau bukan orang tua kami. Aja gitu lah kan. Itu masa lalu gini. Masa lalu. Iya kan? Bukan masa lalu. Mungkin masih ada terbawa gitu. Insya Allah tak daerah kita, insya Allah tak ada. Insya Allah aman kan ya? Insya Allah. Alhamdulillah lah, biar orang muda tuh berani deh untuk menentukan pilihan ya, walaupun kalah gitu. Gara-gara takut pula, aku tak ikut, tak mungkin kan ya? Harus berani. Politik ini kan konsekuensi gitu. Jadi kita berpolitik, ada kala kita menang, ada kala kita kalah. Tetapi bagaimana kita menjadi orang politik bisa menjaga keseimbangan. Betul. Karena tujuannya kan untuk kemakmuran rakyat gitu. Nah, balik lagi nggak sampaikan di awal yang Anggi sampaikan tadi 2 periode nggak menjadi anggota DPRD, yang nggak sampaikan ketika jalan kecamatan belum tersambung kita sambung. Ketika akses jalan desa belum tersambung kita sambung. Ada paso yang mangkrak kita selesaikan. Karena ini kan bagian dari tujuan pemerintah untuk mengakomodir keinginan-keinginan masyarakat itu. Betul. Jadi kita menarik sedikit lah kan. Jangan bahas politik lagi kan. Nanti terlalu jadi Tigo SKS pula kan. Kalau di rumah tuh bahas tentang politik kan. Ngah nih kan dikenal nih dulu. Pernah jadi ketua Karang Taruna, ketua KNP, dan sampai saat ini pun Ngah tuh dikenal sebagai tokoh muda. Jadi apa pandangan Ngah tuh sekarang terhadap pemuda kita di zaman sekarang ini? Pikirnya bagus sih. Bagus. Sekarang teknologi kan canggih. Ya. Tak macam dulu waktu Ngah kecil-kecil dulu kan. Ya, betul. Teknologi canggih. Di zaman ini kita bisa ngobrol dengan kawan-kawan tidak harus bertatap muka dengan teknologi sekarang gitu. Dulu kita membangun pemuda ini susah gitu. Pemuda tercecer-cecer di desa-desa. Pemuda tidak tahu arahnya kemana gitu. Nah, tetapi hari ini dengan adanya organisasi pemuda, ya kan, yang dibina oleh pemerintah, ya pemuda harus bisa memberikan sesuatu yang positif terhadap lingkungannya dulu. Dulu zaman-zaman Anggi dari kecil, Anggi enggak ada? Ya, apa tuh? Habis mayang Isa, Anggi bawa gitar ke simpang, betul lah. Iya kan? Itu bukan setakat main gitar aja, Anggi. Iya kan? Tapi setelah main gitar tuh tak tahu apa, entah aku Anggi minum. Iya kan? Entah apa isinya gitu. Tetapi ketika pemuda hari ini sudah ada wadah dan diperhatikan pemerintah, tengok Anggi ada tak pemuda duduk di simpang bawa gitar lagi? Tak ada kan? Karena pemuda sudah bisa main bola. Sudah bisa membuat kube-kube. Kube Anggi tahu? Kelompok usaha bersama. Ini tentunya harus dikelola dengan baik. Sehingga pemuda tidak kehilangan arah. Dan pemuda tahu bahwa pemerintah sudah hadir dengan kita gitu. Coba dulu kita nak beli bola kecil-kecil. Ngutip 50.000, 100.000, 200.000. Sekarang tidak, sudah diberesi semua oleh pemerintah. Banyak nih gadget-gadget nih yang membuat pemuda kita yang terpana ya. Ya, yang jauh jadi dekat, yang dekat makin jauh. Asik masing-masing aja. Tapi kita tengok juga pemuda kita nih sebetulnya harus kreatif, ya kan? Harus berani. Tapi pandangan awal kan dengan pemuda yang saat ini nih, orang tuh terpecah belah atau tersatu sebenarnya nih setelah ada perkembangan teknologi zaman sekarang nih.
Jadi kalau nggak tengok, ambil sisi positifnya. Karena teknologi ini kan tergantung gitu. Ya kan? Anggi tahu tak di kedai kopi. Kita duduk berempat di kedai kopi, tapi bukan berbual lagi. Pano main HP gitu. Ya kan? Pano main HP. Tetapi kita berpikir mudah-mudahan Pano main HP itu sibuk dengan hal-hal yang positif. Mungkin membaca informasi terkini, apa segala macam. Ini kan tergantung kita sebagai manusianya gitu. Betul. Padahal dia nengok Facebook, main game. Itu tak tahu lah, ya kan? Untuk bikin positif aja. Positif aja gitu. Berarti ada nih pesan untuk pemuda, apa nggak, jangan pernah berhenti berbuat atau apa? Ya pikirnya pemuda itu harus aktif. Pemuda itu harus berinovasi gitu. Karena siapa lagi ke depannya kalau bukan Anggi? Betul. Bukan kawan-kawan juga. Dan bukan kawan-kawan juga gitu. Jadi kawan-kawan pemuda ini harus juga bisa mempersiapkan diri. Terlepas dari kemampuannya, bisa menjadi RT, bisa menjadi penghulu, bisa menjadi camat, bisa menjadi bupati, bisa menjadi dewan, mungkin bisa menjadi presiden gitu. Amin. Nah, jadi pemuda ini dia tak boleh lengah dia gitu. Ya gitu. Kalau tidak, apa terjadi Republik kita ini, apa yang terjadi gitu? Kalau tak ada pemuda. Kalau tak ada pemuda gitu. Betul. Soekarno aja bilang, pernah tak tahu atau Soekarno tuh? Ya. Tak banyak dah, minta 10 pemuda aja. Bukan Indonesia, dunia digoncang kan ya. Berapa perlunya pemuda gitu? Betul. Berapa fungsinya pemuda gitu. Berarti kan banyak pemuda dan pemudi. Kalau nggak banyak kenal pemudi, kenal ngawak satu jadi. Ini duo langsung nggak kasih. Jangan dikasih tahu. Itu nanti kita bahas di belakang. Siap. Ini nggak, terakhir nggak? Hubungan nggak sekarang ini setelah kemarin berbeda pilihan atau berbeda apa? Kayak mana hubungan pemerintah sama nih atau kepala daerah nih gitu? Semua bisa sama ngah pribadi atau sama kawan-kawan gitu. Jadi ini pribadi ngah ini. Pribadi ngah. Ya, pribadi ngah. Jadi ngah mengikuti pilkada ini sudah berapa tahapan? Dari zaman Pak Arwin, Pak Samsuar, ya kan? Pak Samsuar, Pak Alpedri, Pak Oka, Bang Tengku, ya kan? Betul. Jadi proses ini menurut Ngah membuat kita dewasa gitu. Di zaman Pak Arwin, Pak Oka, Pak Samsuar, Bang Endang Sukarelawan, Pak Samsuar kalah. Pak Arwin menang. Jadi setelah itu biasa-biasa aja. Pak Arwin bupati. Betul. Ya kan kita kembali pada masyarakat yang baik lah. Pak Alpedri, Pak Samsuar, Pak Alpedri waktu itu berkawan bertanding dengan Pak Oka dan Bang Muazzam. Menang. Nah, jadi ada menang, ada kalah, ada menang, ada kalah. Tetapi kan ketika kita bicara rakyat untuk membangun daerah ini yang saya sampaikan di awal tadi, habis mainnya habislah. Ya kan? Habis mainnya habislah. Apalagi ketika orang bicara, ini sekarang macam mana sikap gini-gini. Loh, dulu kita satu gerbong, satu kamar. Kan? Jangan dianggap yang kita usung itu kalah, terus kita bermusuhan dengan yang menang, tidak, kasihan rakyat. Ya kan? Yang menang menjadi bupati. Selagi itu positif untuk masyarakat dan sesuai dengan konteks membangunnya, ya kita dorong dan kita dukung. Karena kita jangan menculasi rakyat demi kepentingan kita gitu. Jadi semua itu kalau nggak tengok tergantung komunikasi. Kalau kita berkomunikasi dan selalu duduk bersama, semua itu clear, aman. Apalagi macam sekarang Bang Alpedri Bupati Siak sekarang. Ketika cerita pribadi nggak penuh sejarah lagi. Nggak SMP dia pelatih bola nggak. Jadi mana orang tak tahu aja gitu. Ya kan? Dia pelatih bola nggak. Kalau tengok kaki ini banyak di panggung ini. Kan? Betul. Berarti intinya komunikasi lah, asal ada komunikasi jadi cair orang tuh. Jadi mungkin awak akan lebih intens komunikasi sama budak tuh.
Oke. Setelah ini awak tengok kawan tuh di samping tuh udah waktu sih. Karena kita tak bisa buat terlalu panjang. Mungkin aku mikir juga sekali ini catatan gini memang 20 menit 25 menit aja. Mungkin ke depannya kita akan buat yang agak 30 menit. Biasa tak berbual kan. Siap. Biar agak panjang. Tapi nggak besok kalau ajak lagi masih mau kan? Mau lah, tapi usah cerita politik lagi. Kita bahas. Kita bahas yang lain lagi. Kalau ini konteksnya masih panas politik kan? Masih seru politik gitu. Ini apa tak tahu apa pecinta politik di sini kan? Kalau tahu cinta politik kan bawa buku tadi kan? Kita kan minta minta pandangan aja kan. Mungkin kedepannya kita akan bahas tentang pemuda atau bahas tentang kegiatan kita sehari-hari apa yang kita buat gitu Oke? Mungkin sekian dulu lah podcast singkat kita atau buat santai kita bersama Ngah Indra. Berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.